Salah satu masalah yang kita punya dengan web kita sekarang adalah ketika kita memasukkan nama yang sama, saya akan daftar lagi dengan nama Hilman dengan password yang sama. Loginnya masih berhasil dan kita akan menyetor nama yang sama. Nah, kita nggak mau dong satu user punya login yang sama sistemnya. Jadi entah emailnya yang unik atau username-nya. Pada kasus ini username-nya harus kita bikin unik. Jadi kalau udah terdaftar sebelumnya nggak boleh daftar lagi. Karena kalau nggak ntar akan konflik, kita akan bingung membedakan username mana yang sedang login. Nah, jadi kita harus nambahin satu fungsi pada sistemnya, yaitu sebelum kita register usernya, blok kode ini yang untuk meregisterkannya harus kita bungkus lagi di dalam if atau harus kita uji dulu sebelumnya. Apakah namanya udah ada atau belum. Kita bisa naruh di fungsi yang kita kasih nama register check underscore nama. Kita belum punya, akan kita passing parameter di sini. Lalu kalau dia berhasil atau ini true, maka semuanya blok kode untuk memasukkan ini bisa kita lanjutkan. Nah, tapi kalau enggak, kita langsung bikin else-nya di sini. Kita echo kalau nama sudah ada, tidak bisa daftar. Nah, jadi sekarang kita akan melihat apakah usernya udah terdaftar atau belum bagian namanya. Fungsinya akan kita tulis register check nama ini di bagian user.php. Kita akan tulis komentar, menguji nama kembar, lalu kita tulis function dengan nama yang udah kita buat tadi. Nah, di isi register check nama ini ada beberapa hal. Yang pertama seperti sebelumnya harus kita escape dulu istilahnya. Jadi namanya kita escape karena ini input dari user. Lalu kita butuh global link seperti sebelumnya. Dan kita akan mengujinya dengan query select all atau kita pilih semuanya dari table users di mana username-nya sama dengan nama ini. Nah, jadi kalau nama yang dimasukin user tadi menghasilkan sesuatu, jadi kita berusaha milih nama yang dimasukkan user tadi. Nah, kita bisa ngujinya dengan if di sini. Kita eksekusi dulu yang pertama, kita simpan di variabel result. Kalau MySQL query-nya ketika kita jalankan, link dan query berhasil, nggak ada error. Karena kalau kita cuma nulis MySQL query ini, walaupun dia hasilnya 0, dia tetap true atau berhasil. Karena dia berhasil milih elemen yang kosong misalnya, atau milih satu elemen atau dua atau lebih. Nah, untuk itu kita akan menguji satu hal lagi setelah hasilnya ada, atau setelah kita mendapatkan hasilnya, mau itu hasilnya 0 atau ada, kita akan menguji di sini apakah jumlah rows-nya atau jumlah barisnya sama dengan kita bungkus dulu jumlah baris dari result-nya ini sama dengan 0. Kalau dia 0, kita akan return true. Atau kita akan balik ke fungsi register ini bahwa true alias namanya belum ada karena hasil dari barisnya adalah 0. Nah, kalau enggak atau hasilnya ada, kita akan return false di sini. Nah, saya rangkum dikit. Kita escape seperti sebelumnya mencegah SQL injection, lalu di bagian query-nya kita akan memilih dari table user di mana apakah udah ada username yang punya dengan nama. Setelah kita eksekusi, kita simpan di dalam variabel result, kita menguji result ini berapa jumlah baris yang dihasilkan. Kalau jumlah barisnya 0 atau enggak ada, artinya belum ada nama sebelumnya terdaftar, kita bisa return true. Jadi kalau hasilnya di sini true, maka kita akan masuk ke baris kode yang ini, yaitu mendaftarkan usernya. Nah, sekarang kalau dia udah ada datanya atau lebih dari 0, maka dia akan balikin false atau langsung pindah ke bagian else di sini, yaitu mengecho nama sudah ada alias tidak bisa daftar lagi. Kita pastikan dengan di register ini, kita reload dulu halamannya. Kalau saya memasukkan ND sekarang, kita udah punya ND, lalu passwordnya kita kasih. Kita klik daftar, yang akan kita dapat adalah nama udah ada nggak bisa daftar. Dan kalau kita klik browse, si ND nggak lagi muncul, tidak seperti sebelumnya. Ketika kita mencoba mendaftarkan nama yang sama, kita akan mendapatkan error. Nah, itu dia tadi tentang validasi nama yang sama pada fungsi user.php kita.